Selamat pagi Indonesia, menjual-jual tanah karo. Bertemu lagi dengan channel Bulang Batu dari New York City. Seperti yang kita janjikan minggu kemarin, kita masih melihat-lihat pemukiman-pemukiman penduduk di New York City. Kalau minggu kemarin kita sudah melihat bentuk-bentuk rumah yang ada di pemukiman di New York City, baik itu di Brooklyn, di Queens kemarin. Dan untuk kali ini, seperti janji kita akan melihat bagaimana bentuk-bentuk apartemen di New York City. Dan untuk pertama kita mau melihat apartemen yang ada di Park Avenue. Kita berada sekarang di Park Avenue. Park Avenue ini terletak di tengah-tengah Manhattan. Park Avenue ini juga terbentang dari selatan ke utara, yang dimulai dari 14 Street sampai ke 200-an Street. Jadi kita ini berada di Midtown, di tengah-tengah, ya, mulai dari 70-an Street, dan kita akan turun melihat bagaimana apartemen yang ada di sini. Kalau kita melihat bentuk apartemen ini, building-building yang di sini bukan building baru, walaupun building ini bukan building tua. Dan di Park Avenue ini juga ada juga gedung-gedung yang bersejarah di sini, yaitu ada Grand Central. Grand Central ini adalah stasiun kereta api yang menuju ke arah utara. Di sini dinamakan keretanya Metro North. Jadi tujuannya ada yang ke Boston, ada yang ke Maine, ada yang ke Rhode Island, dan state-state lain di bagian utara negara ini. Dan juga gedung yang bersejarah, landmarknya di Park Avenue ini ada Waldorf Astoria, itu sebuah hotel besar dan ternama, tapi sampai sekarang ini karena pandemi ini hotel itu belum beroperasi. Dan juga di samping apartemen dan pemukiman yang ada di sini juga ada sebuah landmark juga, gereja, yaitu Saint Bartholomew. Dan di samping itu, kalau kita lebih turun ke bawah, di Park Avenue ini juga bukan hanya residen, tapi kalau udah di Midtown, mulai dari 57 Street ke bawah, itu udah perkantoran juga. Jadi saudara bisa melihat begini bentuk-bentuk apartemen di Park Avenue. Dan bentuk apartemen di lain daerah, di lain street, di lain avenue mungkin ada sedikit perbedaannya. Apalagi gedung-gedung yang baru dibangun, jelas dia berbeda dengan bentuk dan arsitekturnya berbeda gitu. Di penduduk yang tinggal di Park Avenue ini termasuk orang-orang berada di sini, bisa dibilang udah high class citizen. Di samping saya bilang, kalau saya perhatikan bahwa kebanyakan residents di Park Avenue ini bisa dibilang orang-orang tua begitu, dan mungkin dari mereka kebanyakan pengusaha yang memang udah kaya dari dulu gitu, bukan usia-usia produktif gitu. Itu yang kebanyakan tinggal di Park Avenue ini. Jadi saudara, Anda bisa memperhatikan, bisa melihat bagaimana keindahan, bagaimana kesemrautan. Dan bisa kita bilang Park Avenue ini tidak terlalu semraut dalam traffic, nggak terlalu padat gitu. Di samping juga memang pandemik masih belum berakhir. Dan kalau saya shoot ke kiri dan ke kanan, dan
kalau kita lihat ke street, ke kiri dan ke kanan juga dipenuhi dengan gedung-gedung apartemen gitu, termasuk juga gedung-gedung perumahan. Anda bisa lihat ini street, ini juga semua sampai ke ujung avenue berikutnya. Kalau kita melihat ke kiri ialah Lexington Avenue, dan sebelahnya lagi Third Avenue. Itu juga kalau di uptown yang suka dibilang Upper East Side adalah penduduk-penduduk yang kelas-kelas atas juga. Kalau kita bisa lihat perbedaan antara Upper East Side seperti Third Avenue, Lexington Avenue, itu di sana kebanyakan orang yang masih kerja, seperti ya eksekutif muda banyak yang tinggal di sana. Walaupun bukan berkumpul di situ aja, kalau mereka banyak juga, ada yang di Soho, ada yang Tribeca, dan ada juga di West Side, Upper West Side juga banyak gitu. Jadi sekilas begini apartemen yang ada di New York City, spesial di Midtown Manhattan. Jadi saudara, di samping perumahan begini, apartemen yang begini, ada juga apartemen yang low class income. Yang saya bilang low class income, memang orang-orang yang mempunyai penghasilan yang rendah yang bisa masuk ke situ. Karena untuk masuk ke daerah-daerah itu, ke apartemen yang namanya city housing, itu dibatasi penghasilan dibatasi dengan sekian gitu baru bisa masuk ke situ. Maksudnya ya memang pemasukan, kalau income mereka memang rata-rata rendah gitu. Kenapa rendah penghasilan orang-orang di situ? Banyak faktor yang membuat mereka tinggal di city housing. Salah satunya mungkin umur, nggak produktif lagi, orang-orang pensiunan nggak kerja begitu. Oke, tapi sebelum kita pergi ke tempat housing, ini bentuk apartemen yang building baru. Kalau yang ini yang saya bilang tadi, kebanyakan tinggal di sini adalah eksekutif muda, orang-orang yang berpenghasilan tinggi tapi tinggal di apartemen mewah seperti ini. Oke, jadi apartemen di New York City bisa juga dikategorikan ada kelas-kelasnya begitu. Ada yang memang benar-benar orang-orang yang berduit bisa tinggal di sini. Oke, ini dia, ini city housing. Ini yang dibangun khusus untuk orang-orang yang berpenghasilan rendah. Jadi orang-orang apa yang tinggal di sini? Ya seperti saya tadi bilang, mungkin orang-orang tua yang sudah pensiun, yang berpenghasilan sedikit, atau orang-orang yang nggak susah dapat pekerjaan karena banyak faktor juga. Nggak dapat pekerjaan ini banyak faktor, karena menurut saya di New York City ini selagi kita masih mau keringat, kerjaan selalu ada gitu. Tapi bentuk kerjaan apa itu kadang-kadang orang memilih-milih, dan orang kadang-kadang susah untuk mengeluarkan keringat untuk kerja. Ada satu golongan gitu, memang ada yang begitu gitu. Jadi ada juga orang berpenghasilan cukup, tapi mereka pada umumnya bisa menyembunyikan penghasilan mereka karena mereka kadang-kadang pilih pekerjaan-pekerjaan yang dibayar cash. Jadi sehingga mereka mengelabui pemerintah begitu. Jadi penghasilan mereka cuma tercatat kalau mereka bayar tax begitu. Jadi saya bilang macam-macam orang yang bagaimana tinggal di housing ini. Dan jangan salah juga, kadang-kadang orang-orang turun dari housing ini bisa juga mereka berpakaian yang branded, like seperti tas yang mahal, baju yang mahal, apalagi kalau winter dengan jaket-jaket bisa
di atas $1.000 mereka gampang bagi mereka juga. Jadi saudara-saudara, ini salah satu pemukiman penduduk di New York City. Dan ada juga seperti dia bilang co-op. Co-op ini ialah sebuah kooperasi yang tapi ini bisa dibeli. Kita bisa memiliki apartemen di sini. Kita bisa membeli, tapi dengan status tetap under control corporate. Jadi kita bisa beli walaupun kita udah lunas, tapi kita tetap membayar maintenance-nya segala macam. Jadi ini salah satu bentuk apartemen di sini. Kalau kita lihat memang berbeda. Ini bentuk rumah ini dengan housing dan apartemen yang ada tadi kita lihat di Manhattan memang berbeda. Ini kebetulan saya ambil ini di Queens. Jadi saudara-saudara, begitulah keadaan penginapan atau pemukiman penduduk di New York City. Dan seperti saya menyinggung bad traffic system di New York City, ini contohnya. Orang bisa ngeblok satu ruas jalan untuk bongkar muat barang. Untung daerah ini tidak terlalu padat, jadi kemacetan tidak terlalu menghalang. Jadi saudara-saudara, begitulah dulu pertemuan kita untuk kali ini. Dan untuk video berikutnya, ini ada sebagai contoh, ini saya ambil di downtown. Jadi untuk video berikutnya kita akan ambil di financial center di downtown seperti Wall Street, dan ini juga 9/11 Memorial. Kita melihat-lihat di sana apa yang ada di sana, dan nanti kita tayangkan lagi. Dan terima kasih perhatian saudara, jangan lupa subscribe dan share video ini. Makasih.